Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin melanjutkan presentasi atau penjelasan dari hasil kerja kami mengenai proyek pemrograman Web 2 dalam rangka memenuhi tugas UAS pemrograman Web 2. Di sini saya akan mereview secara ringkas hasil dari progres yang telah kami buat sebelumnya. Progres pemrograman Web 2 ini menggunakan kode Igniter, yaitu framework PHP yang berguna untuk memudahkan dalam memprogram PHP. Di sini kami menggunakan kode Igniter 4 yang diawali dengan proses penginstalan, yang mana proses penginstalan dari kode Igniter dapat dilakukan melalui websitenya, yaitu berkunjung ke websitenya yaitu kodeigniter.com. Bisa dilihat di sini ada kode Igniter 4. Selain itu, selain melalui website, ada juga cara kedua, yaitu dengan menggunakan Composer. Dan itulah penjelasan secara ringkas mengenai proses instalasi dari kode Igniter. Selanjutnya yaitu mengenai penjelasan tentang view atau review project source code dari project kami. Di sini ada login.php. Login.php ini merupakan tampilan login dari website profil kami. Bisa dilihat di sini ada di line 1 itu ada extend templates index, yaitu berfungsi untuk menghubungkan ke templates, yaitu yang berisi tentang CSS dari source code kami, ada section dan lain sebagainya. Di sini kami menggunakan library mint-out untuk memprogram project kami. Selanjutnya yaitu ada register.php. Register.php ini merupakan halaman dari register untuk project kami, yang mana apabila user belum memiliki login pasti akan dialihkan ke halaman register. Nah, ini merupakan source code dari tampilan register yang mana berisi kode HTML dan CSS seperti itu. Selanjutnya yaitu halaman utama atau index.php. Halaman utama atau yang kami desain menggunakan HTML dan CSS dan juga kode Igniter 4 berada di index.php. Bisa dilihat bahwa di sini kami menggunakan kode HTML dan CSS seperti biasa dengan penambahan atau penghubungan dengan konfigurasi dari framework kode Igniter. Selanjutnya yaitu edit.php. Edit.php merupakan source code dari halaman edit, halaman untuk melakukan pengeditan atau perubahan pada data-data di halaman utama tadi, yaitu halaman index.php tadi. Bisa dilihat di sini kami menambahkan section konten, yaitu berfungsi untuk konfigurasi yang mana yang akan dirender atau dikonversi dengan CSS pada template nantinya. Semua yang termasuk ke dalam section konten, yaitu dari awal di edit profile itu semuanya akan dirender nantinya. Baik, selanjutnya yaitu templates. Templates ini merupakan isi dari CSS ataupun framework seperti Bootstrap dan lain sebagainya yang kami gunakan dalam proyek kami. Bisa di line 15 itu ada render section. Nah, itu merupakan sintaks yang seperti saya bilang tadi untuk merender section dengan
nama konten tadi, dia render section konten, yang fungsinya untuk merender bagian konten. Mungkin sekian. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Haikal Nagib. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian setelah dari views. Di sini ada file .env yang mengatur letak bagaimana terhubungnya project kami ke database-nya. Di sini ada app-based URL yang menunjukkan URL yang akan digunakan, yaitu localhost-nya sendiri. Di bawah ada database. Di sini ada default hostname database, username, password. Hostname kami isi localhost. Database-nya yang kami gunakan ialah was_meet, tapi bisa menggunakan yang lain. Username root, passwordnya kami kosongkan karena defaultnya itu tidak ada password. Selanjutnya ke bagian untuk migrasi database-nya. Nah, di sini di dalam database kami akan ada beberapa tabel yang digunakan. Namun tabel yang penting di sini adalah tabel user. Di sini di tabel user terdapat bagian-bagian penting juga yang harus ada, yaitu ID, email, username, password hash. Password hash ini untuk menampung password yang telah di hash menggunakan framework yang kami gunakan, yaitu Meetout. Nama, phone, address, GitHub, Twitter, Instagram, Facebook, gambar adalah untuk tabel yang menyimpan informasi yang akan kami simpan pada website kami. Selanjutnya ada bagian routes. Di bagian routes ini kami mengubah default dari settingannya, yaitu ke user index. Di sini ada slash ini menunjukkan bagian rootnya. Jadi kalau usernya telah login, maka akan diarahkan ke index. Namun apabila belum, dia akan otomatis kembali ke halaman login, karena itu merupakan fitur dari Meetout yang kami gunakan. Nah, selanjutnya di sini ada konfigurasi ke edit. Di bagian edit ini kami menggunakan form yang biasa digunakan, tapi beberapa kami tambahkan untuk input tipe yang tersembunyi seperti ID dengan gambar lama yang akan berguna di saat proses fungsi pengupdatean. Ke controller user, di dalam controller user ini terdapat 3 fungsi. Yang pertama fungsi index, yaitu yang akan mengembalikan user ke halaman index. Terus fungsi edit yang akan mengembalikan user ke halaman edit, dan ada fungsi update. Nah, pada fungsi update ini tadi sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa kami menggunakan input tipe hidden atau tersembunyi untuk bagian pengeditannya, karena kami mengeditnya berdasarkan ID. Di sini ada baris pertama, yaitu disvalidate, yang akan memvalidasi gambar atau file gambar yang akan diupload. Di sini terlihat bahwa gambar memiliki rules, yaitu ukuran gambar, apakah file yang diupload adalah gambar, dan jenis-jenis gambar. Yang dimana apabila bagian-bagian rules itu dilanggar, akan mengeluarkan errornya sendiri. Seperti apabila ukuran gambar melebihi batasnya, akan memunculkan error gambar terlalu besar, dan apabila tipe atau filenya tidak sesuai dengan tipe data file, maka akan mengeluarkan error tipe file wajib berupa gambar, dan akan kembali ke bagian editnya dengan inputan yang sudah diinputkan. Terus ada file gambar. File gambar ini untuk mengambil gambar yang telah diupload, tapi syaratnya ialah telah melewati bagian validasi tadi. Jadi dia akan mengambil melalui this request get file ini. Get file berarti dia mengambil file, terus akan masuk ke pengkondisian, di mana if this request get var,
getPar sendiri untuk mengambil dari name pada form itu yaitu gambar lama. Di sini akan ditanyakan apakah gambar lama tidak sama dengan default JPG. Maksudnya ialah gambar lama tersebut, nama dari gambar lama ialah default JPG atau bukan. Jika bukan, maka memenuhi kondisi tersebut, maka akan diberikan sintaks unlink ke folder image / gambar lama tersebut. Itu berguna untuk menghapus foto lama yang berada pada folder image yang sebelumnya digunakan oleh user sebelum mengganti gambarnya. Setelah itu akan gambar yang terbaru dia di-upload oleh user akan dipindahkan ke folder image tersebut menggunakan nama baru, yaitu nama yang sudah di-random tadi. Selanjutnya ke line 53 ada sintak this user model save. Nah, fungsi dari save tersebut ialah untuk menyimpannya ke database. Acuan dari database yang disimpan merupakan yang digunakan pada user model, yaitu dari user tersebut. Jadi ID-nya akan tetap ID yang sama, sedangkan nama, email, gambar, nomor HP, address, GitHub, Twitter, Instagram, Facebook itu akan diubah sesuai yang dimasukkan form. getPar melalui getPar tadi ialah yang sesuai dengan dari nama name dari form tersebut, seperti nama, email. Nah, gambar tadi ialah yang yang disimpan hanyalah nama dari file tersebut, file gambar. Jadi semuanya akan di-save langsung ke database oleh CI tersebut. Terus kemudian ke session set plus data itu terjadi jika telah dilewati seluruh rangkaian fungsi-fungsi tadi, sintaks-sintaks tadi. Maka akan mengeluarkan pesan data berhasil diedit dan mengembalikan user ke halaman indeks atau root tersebut. Baiklah, saya telah selesai dan dari Bintang sudah selesai untuk menjelaskan bagian view, model, dan untuk controllernya. Selanjutnya akan saya lempar ke Seva Satrian. Baik, terima kasih Saudara Haikal Nagib. Di sini saya akan menunjukkan hasil dari proyek yang telah kami buat. Nah, yang pertama kita jalankan dulu servernya dengan mengetik php spatse. Bisa dilihat kalau sudah seperti ini itu tandanya berarti sudah berhasil jalan server. Nah, jangan lupa juga kita aktifkan MySQL agar terhubung ke database-nya. Jika sudah, kita lihat dengan membuka localhost. Nah, kita sudah berada di halaman login. Sebenarnya ini tidak ada yang berubah dengan hasil yang kemarin. Namun akan saya ulangi lagi. Yang pertama, di sini ada link need an account. Ini berfungsi untuk ke halaman register. Nah, fungsinya halaman register ini yaitu kita untuk membuat akun. Misalkan Seva Satrian @gmail.com. Kita kasih username-nya ya, dan passwordnya. Nah, di sini passwordnya sudah tingkat keamanannya sudah advance. Misalnya kita kasih password 1 2 3 dengan 3 digit gitu. Nah, dia tidak bisa. Passwordnya harus 8 karakter. Dan juga kalau kita kasih passwordnya yang terlalu mudah untuk dibaca seperti 1 2 3 sampai 8, tuh dia juga tidak bisa, karena itu passwordnya
terlalu mudah untuk dibaca hacker gitu. Nah, kita cari password lain yang agak lebih susah. Kita register. Nah, dia jika kita berhasil untuk register, maka dia otomatis akan kembali ke halaman login dan ada alert seperti ini. Nah, sekarang kita masuk kita coba login. Nah, memasukkan username dan password yang tadi, yang telah kita buat tadi. Nah, ini adalah tampilan profilnya, tampilan profil untuk pertama kali user baru, user yang belum ada identitasnya, full name-nya masih kosong, emailnya tadi sudah kita buat di register, phone-nya juga masih kosong, address di sini juga tidak ada nama. Nah, sekarang kita akan mengedit datanya. Untuk full name kita akan isi nama saya, Syafwa Satria. Untuk nomor HP, address misalkan kita isi Palembang. Untuk GitHub, Syafwa, Instagram, Twitter, ini Facebooknya. Nah, ini kolom ini adalah untuk mengubah gambar profil. Di sini kita akan coba. Kita cari dulu datanya, file gambarnya. Nah, saya mau mengubah gambarnya menjadi ini. Jika sudah diisi semua, kita klik update. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil. Gambarnya sudah ada, namanya juga sudah terisi. Di sini ada nama, di sini juga full name, email, phone, address. Nah, di sini yang kita isi tadi untuk sosial medianya seperti GitHub, Twitter, Instagram, dan Facebook. Di sini bisa kita klik dan itu akan mengubah ke halaman Instagram contohnya seperti ini. Saya akan mencontohkannya ke Instagram saja karena yang paling sering saya buka Instagram. Nah, tadi kan sekarang kita akan coba log on. Tadi kan kita loginnya menggunakan username. Di sini juga kita bisa menggunakan email untuk login. Misalkan tadi email yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita register. Si passwordnya tadi. Nah, bisa dilihat data yang tadi tidak berubah. Dan datanya itu kan coba kita lihat di database-nya ya. Di PHP My Admin. Kita ketik terus PHP My Admin. Nah, di sini nama database-nya itu ada di sini, puas_meet di tabel user. Nah, bisa dilihat ini adalah data yang baru kita tambahkan tadi. Nih, di sini ada ID ketiga, emailnya, username. Ini password yang sudah di-hash untuk keamanan user. Nama, phone, address, GitHub, Twitter, dan yang lain-lainnya. Baiklah, saya rasa cukup. Baik, itu merupakan presentasi final dari proyek
Ko48 yang telah kami buat dalam rangka memenuhi UAS pemrograman web 2. Semoga penjelasan kami tadi dapat dimengerti dan bermanfaat. Dan kita semua. Kami mohon maaf apabila terjadi sudah resmi pengucapan. menamatkan Assalamualaikum warahmatullahi UAS wabarakatuh. pemrograman web 2. With a flame, I will let you in this game.